Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Aku tak pernah menyangka bahwa pendakian di bulan Oktober 2019 itu akan menjadi mimpi buruk yang mengubah hidupku selamanya. Namaku Rizal Mahendra, umurku sekarang 32 tahun. 6 tahun lalu, aku dan 4 temanku melakukan pendakian ke Gunung Kencana, sebuah gunung di perbatasan Jawa Timur yang tidak terlalu terkenal tapi memiliki jalur menantang. Kami berlima, aku, Dimas, Arya, Fajar, dan Bayu, adalah teman satu komunitas pendaki sejak kuliah. Kami memulai pendakian pada hari Kamis sore, sekitar pukul 3. Cuaca cerah, tidak ada tanda-tanda akan hujan. Kami berencana sampai di pos 4 sebelum maghrib, lalu melanjutkan ke puncak dini hari untuk melihat sunrise. Rute yang kami ambil adalah jalur utara, yang katanya lebih sepi tapi pemandangannya lebih bagus. Gila, mantap banget nih pemandangannya, seru Dimas sambil mengambil foto di pos 2. Dia memang paling hobi fotografi di antara kami. Iya nih, untung kita pilih jalur ini. Sepi lagi, jadi lebih puas, sahut Arya yang berjalan di depanku. Fajar yang paling senior di antara kami tiba-tiba berhenti. Kita harus sampai pos 4 sebelum maghrib ya. Jangan sampai kemaleman. Kenapa emang, Jar? Tanya Bayu yang paling muda, baru berumur 23 tahun saat itu. Enggak, cuma lebih aman aja kalau kita stop camp sebelum gelap. Ini kan jalur baru buat kita, jawab Fajar sambil melihat peta di GPS-nya. Kami terus mendaki dengan pace yang cukup cepat. Sekitar jam 5 sore, kami tiba di pos 3. Tempat ini cukup luas, ada beberapa pendaki lain yang berkemah di sana. Kami istirahat sebentar, minum dan makan snack. Mas, mau lanjut ke pos 4 atau nginep di sini aja? Tanya seorang pendaki yang kelihatannya sudah cukup senior. Rambutnya mulai memutih, wajahnya gelap terbakar matahari. Rencana mau ke pos 4, Pak. Masih jauh ya? Tanya Fajar. Pendaki itu terdiam sebentar, matanya menatap kami dengan pandangan aneh. Jauh enggak, paling 1,5 jam lagi. Tapi kenapa, Pak? Aku bertanya karena penasaran dengan ragu-ragu di suara Pak pendaki itu. Kalian yakin mau ke pos 4? Enggak mau nginep di sini aja? Besok pagi baru lanjut? Kami saling pandang. Arya yang paling cuek langsung menjawab, enggak, Pak. Kami mau ke pos 4. Dari sana lebih dekat ke puncak kan? Pendaki itu menghela napas. Iya sih. Ya udah, kalau gitu hati-hati ya. Jaga sikap, jangan berisik, apalagi kalau nanti lewat area datar di pos 3,5. Langsung lewat aja, jangan berhenti. Area datar, Pak? Memang kenapa? Tanya Dimas sambil merekam dengan kamera. Udah, pokoknya kalian langsung lewat aja. Jangan berhenti, jangan ambil apa-apa, apalagi kalau mendengar suara-suara aneh. Langsung terus aja, ucapnya dengan nada serius. Kami tertawa kecil. Mungkin bagi pendaki senior itu terlihat seperti kami meremehkan, tapi jujur saat itu kami pikir dia cuma mau nakut-nakutin pendaki muda. Oke, Pak. Terima kasih ya sarannya, kata Fajar sopan. Kami melanjutkan perjalanan sekitar jam 5:30. Matahari sudah mulai condong ke barat, cahayanya kemerahan menembus celah-celah pohon pinus yang lebat. Suasana hutan mulai redup. Kami menyalakan headlamp meskipun belum terlalu gelap. Setelah berjalan sekitar 45 menit, kami tiba di sebuah area yang berbeda dari jalur sebelumnya. Tiba-tiba hutan yang lebat membuka, menampilkan area datar yang cukup luas, seperti lapangan kecil di tengah lereng gunung. Tanah di sana tidak ditumbuhi rumput tinggi, hanya semak rendah dan bebatuan berserakan. Di tengah area itu, ada tumpukan batu yang tersusun tidak beraturan, seolah memang ada yang menumpuknya. Wah, ini pasti area datar yang dimaksud Pak tadi, kata Bayu. Kayaknya enak nih kalau buat camp di sini. Datar, luas lagi, Dimas berkomentar sambil melihat sekeliling. Fajar menggeleng. Enggak.
Kita lanjut ke pos 4. Lagian Pak tadi bilang jangan berhenti di sini. Ah, Jar. Itu MAH cuma mitos. Biasa aja kali. Arya meremehkan, tapi Fajar sudah melangkah duluan, melewati area datar itu dengan cepat. Aku dan yang lainnya mengikuti. Anehnya, saat kami melewati area itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Udaranya terasa lebih dingin, dan ada aroma aneh seperti kemenyan atau dupa yang terbakar. Tapi aku tidak bilang apa-apa ke teman-teman, kami tiba di pos 4 sekitar jam 7 malam. Maghrib sudah lewat. Kami segera mendirikan tenda, 2 tenda untuk berlima. Aku, Dimas, dan Arya di satu tenda, sedangkan Fajar dan Bayu di tenda satunya. Setelah makan malam sederhana, Indomie dan kornet, kami duduk-duduk di depan tenda sambil mengobrol dan minum kopi hangat dari termos. Jam berapa kita summit besok? Tanya Bayu. Jam 2 pagi kita start. Jadi sekarang tidur, jam setengah 2 bangun, Fajar menjawab sambil melihat jam tangannya. Oke deh. Gue udah ngantuk juga, kata Dimas sambil menguap. Kami masuk ke tenda masing-masing sekitar jam 9. Aku berbaring di sleeping bag, mencoba tidur. Tapi entah kenapa aku tidak bisa tidur nyenyak. Pikiranku terus kembali ke area datar tadi sore. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi aku tidak tahu apa. Sekitar jam 11 malam, aku terbangun. Entah kenapa tiba-tiba aku terbangun tanpa sebab. Dimas dan Arya tidur pulas di sebelahku. Aku mendengar suara angin yang cukup kencang di luar. Lalu, aku mendengar suara lain, suara orang berbincang. Awalnya aku pikir itu Fajar dan Bayu yang sedang ngobrol di tenda sebelah. Tapi suaranya tidak jelas, lebih seperti gumaman dari kejauhan. Aku mencoba tidur lagi, tapi suara itu terus terdengar. Bahkan makin lama makin jelas, seperti ada banyak orang sedang berbicara bersamaan. Aku duduk dan mengintip keluar tenda. Pemandangan di luar cukup terang karena bulan purnama. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tenda Fajar dan Bayu tampak sepi, sepertinya mereka tidur. Suara itu terus terdengar. Kali ini aku bisa mendengar lebih jelas, itu bukan suara angin. Itu suara orang, banyak orang, seperti keramaian pasar. Ada suara tawar-menawar, ada suara tertawa, ada suara bercanda. Tapi yang aneh, suara itu datang dari arah bawah, dari arah area datar yang kami lewati tadi sore. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku menggoyang Dimas. Mas Dimas. Bangun, bisikku. Kenapa, Zal? Dimas terbangun dengan mata setengah terbuka. Lu dengar enggak? Itu suara apa? Tanyaku sambil menunjuk ke arah luar. Dimas diam, menajamkan pendengarannya. Beberapa detik kemudian, matanya membelalak. Itu suara orang banyak? Iya. Dari tadi gue dengar. Kayak suara keramaian gitu. Arya juga terbangun. Kalian ngapain sih berisik? Gue kan lagi tidur. Arya, dengerin. Itu suara apa? Dimas berbisik, Arya mendengarkan. Ekspresinya berubah dari kesal menjadi bingung, lalu ketakutan. Buset, itu suara orang banyak. Tapi ini kan tengah malam, di tengah gunung. Kami bertiga diam, mendengarkan suara yang semakin jelas. Itu jelas suara keramaian, seperti pasar malam. Ada suara pedagang yang menawarkan dagangan, ada suara pembeli yang menawar, bahkan ada suara anak kecil yang menangis. Kita bangunin Fajar dan Bayu enggak? Tanyaku. Sebelum dijawab, resleting tenda Fajar terbuka. Fajar dan Bayu keluar dengan wajah pucat. Kalian dengarkan? Tanya Fajar dengan suara bergetar. Kami semua mengangguk. Kami berkumpul di luar tenda, berdiri dalam lingkaran, mendengarkan suara yang terus mengalun dari bawah. Itu dari area datar tadi, kata Bayu dengan suara hampir berbisik. Pasar setan, gumam Fajar. Itu pasti pasar setan yang dimaksud Pak Pendaki tadi. Pasar setan? Apaan tuh? Tanya Arya. Itu tempat makhluk gaib berjual beli. Aku pernah dengar ceritanya dari pendaki lain. Konon di beberapa gunung ada tempat kayak gitu. Biasanya terjadi malam Jumat atau malam-malam tertentu. Jelas Fajar. Aku melihat jam tangan. Jam menunjukkan pukul 23.45, Kamis malam menuju Jumat. Sekarang malam Jumat, kataku pelan. Kami semua terdiam. Suara keramaian itu semakin jelas, bahkan sekarang kami bisa mendengar musik gamelan yang dimainkan dari kejauhan.
Seperti ada pertunjukan wayang atau sejenisnya. Kita harus gimana? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Diam di sini. Jangan kemana-mana. Jangan coba-coba turun ke sana, perintah Fajar dengan tegas. Kami semua setuju. Kami duduk di depan tenda, saling berdekatan, mencoba menghangatkan diri meskipun sebenarnya bukan karena dingin. Kami ketakutan, waktu berjalan sangat lambat. Suara keramaian itu terus terdengar, bahkan sesekali terdengar suara tawa keras yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Sekitar jam setengah 1 dini hari, suara itu mulai mengecil. Tapi yang membuat kami semakin takut adalah apa yang terjadi berikutnya. Kami mendengar langkah kaki. Banyak langkah kaki, seperti sekelompok orang sedang berjalan menaiki jalur menuju tempat kami. Dan yang lebih mengerikan, kami mendengar suara percakapan yang jelas. Wah, laris banget malam ini ya, Mbah, seru suara perempuan dengan logat Jawa yang kental. Iya, enduk. Rejeki nggak kemana. Dagangan kita ludes semua, jawab suara tua, seperti suara nenek-nenek. Besok kita datang lagi nggak, Mbah? Besok enggak. Pasar cuma dibuka sebulan sekali. Bulan depan baru buka lagi. Suara itu semakin dekat. Kami berlima hanya bisa duduk membeku, tidak berani bergerak. Headlamp kami sudah kami matikan, hanya mengandalkan cahaya bulan. Tiba-tiba, kami melihat bayangan. Beberapa bayangan melewati tempat kami, berjalan di jalur setapak yang kami lalui tadi. Tapi yang aneh, bayangan itu tidak berbentuk manusia normal. Beberapa terlalu tinggi, beberapa terlalu pendek, dan ada yang bentuknya aneh. Seperti membungkuk atau berjalan dengan cara yang tidak wajar. Bayu hampir berteriak, tapi Fajar menutup mulutnya dengan cepat. Kami semua menahan napas, berharap bayangan-bayangan itu tidak melihat kami. Bayangan itu terus berjalan melewati kami, terus naik ke atas gunung, ke arah puncak. Suara percakapan mereka perlahan menghilang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suasana menjadi sunyi lagi. Hanya terdengar suara angin dan dedaunan. Gila, itu apa tadi? Dimas berbisik dengan suara bergetar. Jangan dibahas. Kita diam aja sampai pagi, kata Fajar. Kami tidak jadi samit. Kami hanya duduk di luar tenda sampai subuh, tidak ada yang berani tidur. Saat Fajar mulai menyingsing sekitar jam 5 pagi, kami baru sedikit merasa lega. Kita turun sekarang, kata Fajar. Kami semua setuju. Kami berkemas dengan cepat, tidak sabar untuk turun dari gunung itu. Sekitar jam 6 pagi, kami sudah siap turun, tapi Arya tiba-tiba berkata, sekalian yuk kita lihat area datar itu. Penasaran gue, semalam itu apaan sih sebenarnya? Jangan, Arya. Bahaya, Fajar melarang. Sekarang kan udah pagi. Terang. Enggak mungkin ada apa-apa. Gue cuma pengen lihat doang, foto-foto dikit. Buat konten, Arya bersikeras. Dimas mendukung. Iya juga sih. Gue juga penasaran. Lagian udah terang gini. Bayu ragu-ragu. Gimana, Jar? Fajar menghela napas panjang. Ya udah. Tapi kita cuma lewat aja, enggak boleh lama-lama. Dan jangan ambil apa-apa. Kami turun dengan perlahan. Jantungku berdebar kencang saat kami mendekati area datar itu. Saat kami tiba di sana, pemandangan yang kami lihat membuat kami tercengang. Area yang semalam kami lewati dalam kondisi biasa-biasa saja, sekarang terlihat berbeda. Di tengah area datar itu, tumpukan batu yang kami lihat kemarin sekarang tersusun lebih rapi, membentuk seperti meja-meja. Dan yang paling aneh, di atas meja batu itu, ada dedaunan, ranting, kerikil, dan sampah-sampah hutan yang tersusun seperti dagangan. Astaga! Gumam Bayu. Kami mendekati salah satu tumpukan batu. Di atasnya ada daun-daun yang sudah kering, tersusun rapi seperti tumpukan kain. Ada ranting-ranting kecil yang disusun seperti aksesoris. Ada kerikil warna-warni yang ditaruh dalam pola tertentu. Ini beneran pasar, kata Dimas sambil mengambil video dengan kamera. Pasar makhluk halus, tambahku. Arya terpesona. Dia berjalan mengelilingi area itu, mengambil foto dari berbagai sudut. Gila, ini keren banget. Beneran ada pasar setan. Arya, jangan terlalu dekat. Kita lihat dari sini aja, Fajar memperingatkan, tapi Arya tidak mendengar. Dia terus berjalan mengelilingi area itu,
terpesona dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba, dia berhenti di salah satu tumpukan batu. Lihat nih. Ini ada gelang, seru Arya. Kami mendekat. Benar, di atas salah satu tumpukan batu, ada sebuah gelang. Tapi bukan gelang biasa, itu gelang yang terbuat dari logam berkilau, seperti emas, dengan ukiran yang sangat detail. Wah, bagus banget. Kayak gelang antik, kata Arya takjub. Arya, jangan disentuh. Fajar berteriak. Tapi sudah terlambat. Arya mengambil gelang itu. Saat tangannya menyentuh gelang itu, sesuatu terjadi. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Angin bertiup kencang, padahal tadi tidak ada angin sama sekali. Kami mendengar suara perempuan yang menjerit marah. Siapa yang berani ambil barang dagangan saya? Suara itu sangat keras, membuat telinga kami sakit. Kami semua terpaku di tempat, tidak bisa bergerak. Arya menjatuhkan gelang itu, wajahnya pucat pasi. Maaf. Tiba-tiba dari balik pepohonan, muncul sosok. Sosok perempuan berambut panjang terurai, mengenakan kebaya putih lusuh. Tapi wajahnya tidak seperti manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya merah menyala, dan giginya tajam seperti taring. Kalian, manusia kurang ajar. Berani mengganggu pasar kami, jerit makhluk itu. Lari, teriak Fajar. Kami berlari secepat mungkin, menuruni jalur dengan panik. Tapi makhluk itu mengejar kami. Kami bisa mendengar jeritannya yang mengerikan, dan suara langkahnya yang cepat di belakang kami. Kembalikan atau kalian semua akan mati. Arya, kembalikan gelangnya, teriak Fajar sambil terus berlari. Udah gue jatuhkan tadi, jawab Arya dengan napas terengah-engah. Kami terus berlari, tidak peduli jalurnya berbahaya atau tidak. Kami hanya ingin menjauh dari makhluk itu. Tapi semakin kami berlari, semakin kami merasa ada yang salah. Jalur yang kami lewati terasa berbeda. Pohon-pohonnya terlihat lebih lebat, lebih gelap, meskipun seharusnya sudah pagi. Kita nyasar, teriak Bayu. Kami berhenti. Benar, kami tidak tahu ada di mana. Jalur yang kami lewati tidak seperti jalur pendakian tadi malam. Ini seperti hutan yang tidak pernah kami lewati. GPS. Cek GPS, kata Fajar panik. Fajar mengeluarkan GPS-nya. Tapi layarnya hanya menunjukkan statik, tidak bisa mendeteksi lokasi. Enggak berfungsi. Sinyal hilang. Kami semua panik. Tiba-tiba kami mendengar suara tawa. Tawa perempuan yang mengerikan, bergema dari segala arah. Kalian sudah masuk ke wilayah kami. Tidak akan bisa keluar. Selamanya kalian akan berkeliaran di sini, sampai mati. Tidak. Kami minta maaf. Kami tidak bermaksud mengganggu. Aku berteriak ke udara. Tawa itu semakin keras. Lalu suara itu berkata, maaf tidak cukup. Tapi, ada satu cara agar kalian bisa keluar. Apa? Apa saja? Kami akan lakukan. Fajar berteriak. Tinggalkan salah satu dari kalian. Sebagai ganti barang yang diambil. Satu nyawa untuk satu kesalahan. Kami semua terdiam. Meninggalkan salah satu teman? Mustahil. Tidak. Kami tidak akan tinggalkan siapapun, kata Fajar tegas. Kalau begitu, kalian semua akan mati di sini. Suasana menjadi semakin gelap. Meskipun seharusnya matahari sudah terbit, hutan di sekitar kami seperti terselimuti kabut tebal kehitaman. Kami bisa melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pohon, mengelilingi kami. Kita harus tetap bersama. Jangan pisah, perintah Fajar. Kami berdiri membentuk lingkaran, saling membelakangi, mengawasi segala arah. Bayangan-bayangan itu semakin dekat. Kami bisa mendengar suara bisikan, suara tawa, suara jeritan yang memenuhi hutan. Tiba-tiba Arya berkata, ini salah gue. Gue yang ambil gelang itu. Gue yang harus tanggung jawab. Arya, jangan ngomong gitu. Dimas memegang bahunya. Enggak, ini emang salah gue. Kalian semua bisa selamat kalau gue yang tinggal, kata Arya dengan suara bergetar, tapi ada keteguhan di matanya. Kita bisa cari jalan keluar bareng-bareng, Arya. Jangan nyerah,
Aku mencoba meyakinkannya, tapi Arya sudah melangkah keluar dari lingkaran kami. Daripada kita semua mati di sini, lebih baik gue aja. Arya, jangan, teriak Fajar tapi sudah terlambat. Saat Arya melangkah keluar dari lingkaran kami, bayangan-bayangan itu langsung menerkamnya. Arya berteriak, tapi suaranya terputus. Dalam sekejap, Arya menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan. Arya, kami semua berteriak, tiba-tiba, kegelapan menghilang. Kabut tebal itu sirna, dan kami melihat sinar matahari menembus celah pohon. Kami berada di jalur pendakian yang benar, tidak jauh dari pos 3, tapi Arya tidak ada. Kami mencarinya, berteriak memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Arya benar-benar menghilang. Dengan perasaan hancur, kami turun gunung dan melapor ke SAR. Tim SAR melakukan pencarian selama seminggu penuh, tapi tidak menemukan jejak Arya sama sekali. Seperti dia menguap begitu saja dari muka bumi. 6 tahun berlalu sejak kejadian itu. Aku, Dimas, Fajar, dan Bayu sudah tidak pernah mendaki lagi. Kami tidak bisa. Setiap kali melihat gunung, kami teringat Arya, teringat jeritan terakhirnya, teringat bagaimana kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Yang paling menyakitkan adalah kami harus berbohong kepada keluarga Arya. Kami bilang dia tergelincir dan jatuh ke jurang, dan tubuhnya tidak bisa ditemukan. Kami tidak bisa bilang yang sebenarnya. Siapa yang akan percaya? Kadang malam-malam, aku masih bermimpi tentang kejadian itu. Aku masih mendengar suara Arya, ini salah gue. Gue yang harus tanggung jawab. Dan yang paling mengerikan, 3 bulan setelah kejadian itu, kami berempat menerima paket. Di dalam paket itu ada sebuah gelang yang sama dengan yang diambil Arya di pasar setan itu. Tapi sekarang gelang itu tidak berkilau. Itu hanya gelang terbuat dari akar pohon yang sudah kering dan kusam, terlampir sebuah kartu kecil dengan tulisan tangan. Terima kasih atas pembayarannya. Silakan datang lagi kapan-kapan. Pasar Dieng, Gunung Kencana. Kami membakar gelang itu, beserta kartunya. Tapi aku tahu, kami tidak akan pernah bisa melupakan. Kami sudah membuat kesepakatan dengan sesuatu yang tidak seharusnya kami ganggu. Dan Arya membayar harganya dengan nyawanya. Sampai sekarang, aku masih sering mendengar suara pasar malam dalam mimpiku. Suara tawar-menawar, suara tawa, suara musik gamelan. Dan kadang, di antara suara-suara itu, aku mendengar suara Arya memanggil-manggil nama kami, memohon untuk diselamatkan, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami tahu, Arya sudah menjadi bagian dari pasar itu sekarang. Dia sudah menjadi salah satu dari mereka. Para pedagang di pasar terlarang di puncak Gunung Kencana 3 tahun setelah kejadian itu, tepatnya Oktober 2022, ada satu lagi rombongan pendaki yang melaporkan kejadian aneh di Gunung Kencana. Mereka mengatakan mendengar suara keramaian pasar di malam Jumat, di area datar dekat pos 4. Dan yang paling mengerikan, salah satu pendaki dalam rombongan itu mengatakan dia melihat seorang pemuda yang menawarkan dagangan kepadanya. Pemuda itu mengenakan jaket gunung berwarna biru, dengan tas carrier merek terkenal. Matanya kosong, wajahnya pucat, tapi dia tersenyum sambil menawarkan gelang dan aksesoris lainnya. Pendaki itu hampir mengambil salah satu barang, tapi temannya menariknya pergi. Saat pendaki itu turun gunung dan menceritakan pengalamannya, dia menunjukkan foto pemuda yang dilihatnya, foto yang berhasil diambil secara diam-diam. Saat aku melihat foto itu di berita online, jantungku seperti berhenti. Itu Arya. Jaket biru yang sama, tas carrier yang sama dengan yang dia pakai saat pendakian terakhir kami. Tapi wajahnya sudah berbeda. Kosong. Tidak ada kehidupan di matanya. Arya sekarang sudah menjadi bagian dari pasar itu. Dia sekarang adalah salah satu pedagang di pasar setan Gunung Kencana. Menjual dagangan kepada siapapun yang cukup bodoh untuk berhenti dan melihat. Menjaring korban baru untuk menambah jajaran pedagang di pasar yang terkutuk itu. Dan aku, serta teman-teman yang selamat, harus hidup dengan penyesalan ini selamanya. Kami mengorbankan Arya. Kami membiarkan dia pergi sendirian menghadapi makhluk-makhluk itu. Dan sekarang dia terjebak selamanya di sana, di antara dimensi manusia dan dunia makhluk halus, menjadi pedagang di pasar yang tidak pernah tutup, yang membuka pintunya setiap malam Jumat untuk menjerat korban baru. Jika kalian suatu hari mendaki gunung, dan mendengar suara keramaian pasar di malam hari, jangan dekati. Jangan berhenti. Dan lebih penting lagi, jangan pernah, dalam keadaan apapun, mengambil barang apapun dari sana, karena jika kalian melakukannya, kalian harus membayarnya. Dengan 1 nyawa. Dan 1 nyawa itu mungkin nyawa kalian sendiri, atau orang yang kalian cintai. Dan percayalah,
Kalian tidak ingin mengalami penyesalan yang kami rasakan setiap hari, pasar setan itu nyata. Dan mereka selalu menunggu tamu baru. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.